Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan dialektik yang saya cintai, kembali kita berjumpa lagi di episode lainnya dari dialektik. Namun kali ini spesial karena ini adalah edisi perdana dialektik di bulan puasa di tahun 2025. Dan harapannya dari episode ini kita akan berlanjut lagi ke episode-episode lainnya yang membahas tema-tema ringan yang dekat dengan dunia teman-teman mahasiswa ataupun anak muda. Dan tentunya episode-episode yang seperti ini bisa disaksikan langsung di Dahem, dan ikuti saja media sosial Dahem untuk informasi lebih lanjut. Sore ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Mas Helmi Mustafa. Ya, oke Mas. Yang saat ini aktif sebagai redaksi di Progres, dan beliau mengambil pendidikan S1 FISIP UGM dan S2 di UIN, jurusannya Islamic Studies. Betul. Betul Mas Helmi ya. Nah Mas Helmi ini sebetulnya sudah pernah masuk juga di dialektik salah satu episode pertama waktu itu. Nah kali ini kita membahas tema yang lebih ringan ya Mas Helmi. Pas banget dengan nuansa Ramadan. Jadi untuk mengawali episode dialektik ini kita akan membahas psikologi puasa. Wow. Kayaknya berat, malah berat loh. Tapi mudah-mudahan enggak ya Mas Helmi. Iya. Nah ini menarik. Jadi puasa dipandang dari sisi psikologi, gitu ya Mas ya. Nah tapi jangan khawatir dulu, jangan kaget dulu. Insya Allah nanti bahasan dari Mas Helmi akan sangat mudah dicerna oleh teman-teman. Gitu Mas Helmi ya. Oke Mas Helmi, ini dua bahasa yang saya rasa mungkin bukan dari kutub yang berbeda, tapi spektrum saja ya. Karena kalau puasa itu biasa kita identikkan dominannya dari segi agama, meskipun juga bisa kita pandang dari segi kesehatan ya. Karena praktik-praktik puasa juga diterapkan di kesehatan. Sementara psikologi itu mungkin juga dominan dari segi akademik, tapi juga dari segi well-being manusia gitu ya. Nah ini di mana Mas ketemunya Mas? Gitu, monggo Mas Helmi. Iya, makasih Mas Yopi untuk kesempatan kita ngobrol ya di bulan puasa ini, dan teman-teman semua mudah-mudahan lancar ya semua puasanya. Amin. Bisa mendapatkan barokah dari puasa yang kita jalankan. Nah, mengenai puasa dan psikologi, saya kira seperti yang Mas Yopi tadi sampaikan, berbicara tentang ringan itu mungkin bisa kita lakukan secara mandiri, dalam artian ya kita merenung, menghayati apa yang kita alami, kita lakukan, kita jalani. Misalnya puasa yang kita jalani, puasa Ramadan ini, menurut saya itu mengandung pelajaran yang cukup banyak ya. Salah satunya kalau kita puasa berhenti makan minum dari subuh ya, dari fajar sampai nanti maghrib, itu kan lahiriahnya badan itu kan jadi lemes Mas. Iya. Berkurang energinya gitu. Nah badan itu, anggota diri kita ini, badan fisikal kita itu kan ada hubungannya dengan diri kita yang lebih dalam, yaitu kecenderungan-kecenderungan psikologi kita maupun pikiran-pikiran kita. Maksudnya gimana? Badan kita ini sebenarnya aparatus dari apa yang ada di dalam diri kita. Umpamanya nih, misalnya kita pingin makan soto misalnya. Kan nggak sotonya tiba-tiba datang, pasti ada anggota badan kita yang bekerja. Misalnya kita datang ke warung ya, kaki kita melangkah. Atau kalau kita pesen misalnya kan jari-jari kita nekan tombol untuk pesen kan, gitu kan. Artinya badan itu sebenarnya aparatus dari apa yang ada di dalam diri kita. Diri kita itu ya yang secara psikologis ya ada dorongan-dorongan di dalam jiwa kita. Kita marah aja misalnya kan anggota badan kita terlibat. Misalnya marahnya dengan kata-kata, berarti bibir kita mengucapkan, atau dengan ekspresi wajah kita jutek misalnya gitu, atau apa sih ya, ekspresi ketidaksukaan misalnya. Jadi badan kita itu
adalah apa ini? Pelaksana dari apa yang ada di dalam diri kita itu. Pada saat badan kita itu lemas, itu sebagai pelaksana itu kan agak kurang berdaya sebenarnya. Maknanya adalah menurut saya nih, ketika kita puasa, kita itu diingatkan untuk kalau kita ingin mengendalikan diri kita yang selama ini mengungkapkan, badan kita mengungkapkan banyak kecenderungan di dalam diri kita, entah itu marah, entah itu maaf misalnya melakukan hal-hal yang kurang bagus gitu. Itu salah satu metodenya adalah dengan puasa. Maksudnya anggota badan kita itu diperlemah supaya nggak bisa jalan. Gampangnya ya kalau misalnya kita itu pengen apa tapi badan lagi nggak enak itu kan timbul rasa malas ya. Terlepas nanti ini kita bicara hal yang baik atau buruk, kita mencatat bahwa badan kita itu adalah pelaksana atau pengungkap dari apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu pikiran, gejolak di dalam hati, dorongan-dorongan dalam psikologi kita itu. Nah, puasa itu dengan gamblang memberikan contoh bahwa memperlemah badan kita itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan kita bahwa badan itu aparatusmu loh, aparatus yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita bulan puasa ini, di saat badan kita lemah, bersamaan dengan itu yang dianjurkan itu adalah mengisi dengan dorongan-dorongan yang baik. Misalnya kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran, dianjurkan untuk lebih banyak berbuat baik kepada sesama, dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif sembari menekan hal-hal yang buruk. Jadi untuk supaya kita itu bisa melakukan hal yang baik, diperkuat dorongan yang positif, pada saat yang sama diperlemah dorongan untuk berbuat buruknya itu. Salah satunya dengan cara itu, badan kita itu diperlemah dalam batas waktu tertentu untuk mengingatkan kita tentang hal itu. Jadi pelajarannya adalah badan kita ora mlaku dhewe lho, ana sing ngongkon dari dalam diri kita. Sekarang kita ingat lebih banyak kita menyuruh badan kita itu untuk hal-hal yang baik apa enggak, kan begitu. Nah, puasa itu membuat kita reminding atau mengingat hal-hal yang berkaitan dengan laku hidup kita sehari-hari. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan tergolong ringan. Ya. Karena setiap kita berusaha untuk misalnya kita punya niatan apa gitu ya, niatan baik itu berbuat baik maupun buruk ya. Itu kan pasti namanya berawal dari dalam diri kita, ataupun itu merupakan respons dari nafsu, atau kebutuhan. Nah, saya ingat waktu kapan Mas Helmi pernah menceritakan bagaimana Syekh Nur Somad Kamba itu membedakan antara nafsu dan hawa itu. Oh iya. Nah itu apakah itu juga merupakan dengan output yang sama dua aspek itu tadi, atau sebetulnya kita masih bisa memilah itu. Jadi bagaimana nafsu dan hawa itu dia dalam kondisi puasa ini, kalau tadi Mas Henry menyatakan bahwa aktuatornya diperlemah, itu juga ikut melemah. Ya. Atau sebenarnya dorongannya masih sama aja. Gitu. Ya. Yang berkaitan dengan dua hal tadi itu, yang syahwat atau hawa tadi itu sebenarnya merujuk kepada Syekh Kamba ya, itu sesuatu yang kita bayangkan dan itu menimbulkan bayangan tentang kelezatan. Itu. Kalau nafsu tadi itu memang dorongan untuk mencari kelezatan di dalam diri kita itu sudah boleh dikata sudah ada begitu ya. Nah, ketika keduanya bertemu ya itu kayak tumbuh ketemu tutup. Gitu. Jadi klop gitu. Jadi ada sesuatu yang kita membayangkannya. Jadi orang dibayangkan ya tidak muncul bayangan tentang kelezatan, tapi kita membayangkan. Misalnya membayangkan es degan, umpamanya di bulan Ramadan kan menimbulkan kelezatan tuh, apalagi jam 12 siang. Padahal kalau hari-hari biasa mungkin enggak gitu. Yeah. Walaupun kita punya dorongan untuk mencari kelezatan, tapi tidak ada pembayangan yang lebih gitu.
Nah, puasa itu membantu kita untuk menyadari dua hal itu, terus bagaimana mengelolanya secara proporsional, Bu. Apakah di bulan puasa itu janjinya ya dorongan itu lebih besar atau enggak ya? Mungkin tergantung orangnya juga ya, tergantung orangnya. Dan kalau itu yang terjadi sudah puasa tapi masih aja bergejolak sedemikian rupa, mungkin itu gambaran dari diri kita yang belum seimbang kali ya, belum balance gitu antara berbagai dorongan. Itu kan idealnya terkelola dengan baik sih. Kita punya dorongan mencari kelezatan, oke, asal porsinya pas. Karena kan kalau agama mengajarkan kan kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan, minum oke, tapi jangan berlebihan gitu. Nah, barangkali dengan kita berpuasa itu aspek berlebihannya itu yang diingatkan kita itu. Ojo apa, kalau minum ya jangan kelegen, makan ya jangan kekenyangan dan seterusnya. Nah, kebiasaan kekenyangan berlebihan itu yang sebenarnya imbalance itu. Diri kita itu imbalance secara psikologis, secara jasad, badan kita itu kan nggak enak nih. Makan kekenyangan kan berdedek gitu kan, gitu, dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Yobi tadi tentang dorongan-dorongan itu, ya ada dorongan yang datang dari pikiran yang kita bangunkan, tapi juga ada dorongan yang ada di dalam diri kita kayak sudah melekat gitu. Tugas kita memanage. Nah, para bijak, para orang-orang pintar itu belajar betul mengenai hal-hal itu. Umpamanya karena menurut mereka salah satu sumber masalah ya di situ, ketidakmampuan kita memanage dorongan-dorongan di dalam jiwa kita itu. Umpamanya begini, orang-orang pintar itu membedakan ada dorongan dari dalam, ada dorongan dari luar. Umpama Mas Yobi mengajak saya, ayo Mas, seneng-seneng yuk. Nantilah mosok mikir terus, seneng-seneng yuk. Saya akan mengatakan ke Mas Yobi, aku ini melayani nafsuku aja, doronganku udah kualan. Kok sampean tambahi lagi dengan dorongan dari Anda, ini kan nanti malah saya kewalahan, repot. Jadi punya kepekaan terhadap desir-desir yang ada di dalam diri kita itu. Para orang-orang bijak, para ulama itu belajar betul mengenali itu supaya laku kita itu lebih ya pas, proporsional, sewajarnya gitu ya, tidak condong atau berat sebelah apalagi secara negatif gitu. Menurut saya kita perlu banyak belajar dari puasa itu hal-hal seperti itu, Mas, supaya kita itu lebih mengendalikan. Dalam arti begini, kalau kita berpuasa dapat pahala, itu ya enak toh, nggak perlu mikir repot toh, dapat reward, dapat pahala umpamanya gitu kan, nggak mikir. Tapi kalau kita mendapatkan dosa atau pada saat yang sama kita dapat dosa itu kan logikanya nanti ada konsekuensinya, apakah itu hukuman atau apa. Nah, itu kan yang sebenarnya kita hindari. Kita harus berupaya untuk bagaimana tidak mengantongi dosa yang lebih banyak, tidak mengantongi beban hidup yang memberatkan. Kalau mendapatkan pahala itu kita tenang aja, tidak butuh perjuangan ketika kita sudah melakukan kebaikan untuk pahala lagi wes gari ngunduh gitu, gari menikmati. Yang jadi problem kan yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif, dalam hari ini dosa itu, karena nanti itu ada konsekuensinya. Nah, penyeimbangan yang dilakukan oleh puasa adalah ngerem yang negatif itu, memperbanyak yang positif. Saya kira itu hal yang sederhana dan tidak sulit dipahami, ning kudu dilakoni alon-alon gitu ya. Jadi butuh perjuangan di situ itu. Makanya sampai di dalam Islam itu ada namanya itu tarkul ma'asi. Jadi meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat gitu. Dan itu kadang-kadang melekat pada hal-hal yang baik kita lakukan. Kalau kita saat ini melakukan kebaikan, kan sisi baliknya adalah pada saat yang sama kita meninggalkan hal yang buruk gitu.
Apalagi kita niat meninggalkan yang buruk, itu malah lebih bagus. Artinya punya program yang terencana. Kalau disimpulkan lebih sederhana, hal-hal yang mungkin aktual bisa kita lakukan, kalau itu hal yang buruk, cara mencegahnya barangkali kita melatih diri untuk tidak memberikan dorongan itu 3 hal. Pertama energi, kemudian ruang, dan ketiga waktu. Gitu. Jadi begitu ada godaan kita ingat, jangan kasih ruang, jangan kasih energi, jangan kasih waktu. Memang butuh latihan yang bukan hanya seseorang, tapi kita semua, ya saya, ya teman-teman, dan siapapun, karena itu adalah pergulatan yang ada di dalam diri, karena diri kita itu ada akal, ada hati, ada jiwa itu sendiri ada dorongan yang positif, ada juga yang negatif, dan seterusnya itu. Gitu Mas, kalau menurut saya ya. Sederhananya gitu. Ya, kalau puasa itu kan memang dia kalau kita bicara dalam term ibadah ya Mas ya, itu kan sering orang bilang betul-betul self control ya. Ya. Karena tidak ada yang dalam artian orang nggak akan tahu kalau kita makan di belakang. Tapi ketika sholat orang bisa lihat kita kan gitu. Biasa di dalam diskusi umum gitu ya. Artinya selama kurang lebih 30 atau 29 hari ini kan sebetulnya menjadi media belajar harusnya ya, kalau saya lihat bagi kita untuk lebih memperkuat self control kita gitu ya. Meskipun pada akhirnya nanti kita juga ada fase buka puasa gitu kan. Nah di situ kan kadang seakan-akan tuh malah buka puasa itu menjadi dikatok gitu. Jadi kalau kayak banjir itu pintunya langsung jebol gitu Mas ya. Nah itu kan menjadi 2 hal yang mestinya itu menjadi salah satu indikator ya paling nggak di kita. Selain setelah nanti kita lepas dari bulan puasa itu menghadapi 11 bulan lain yang intinya mungkin jadi medan perang kita, bahwa sebulan ini adalah media training kita. Tapi fase antara puasa dan buka puasa itu tadi kan paling enggak menjadi indikator mini gitu. Sebetulnya puasa awal tadi kita tuh udah benar-benar self control atau hanya sebatas menahan dalam tanda kutip puasa anak kecil lah gitu kan. Ya cuman menahan kalau istilahnya menahan hawa menahan lapar dan dahaga saja gitu kan. Dan yang sering juga kalimat yang mungkin sering saya perhatikan gitu, ini lagi puasa loh. Jadi seakan-akan itu menjadi bukan implikasi, tapi kalau nggak puasa tuh boleh. Paham ya Mas? Ya. Bukan hanya perkara makan minum saja gitu, tapi entah mungkin itu marahnya atau sifat-sifat buruk lainnya gitu. Seakan-akan seperti itu. Nah, mungkin untuk membantu kita bisa lebih memahami lebih jauh lagi gitu tentang bagaimana puasa itu juga sebagai bagian dari self control gitu. Kadang kan memang untuk menerapkan sesuatu kita perlu disuruh dulu, diwajibkan dulu ya. Nah, tapi kan tentu masa disuruh terus gitu. Artinya gimana nih 11 bulan yang lain gitu kan setelah kita lepas dari sebulan ini. Saya pakai analogi yang sederhana Mas. Kalau misalnya kita mau beli buah gitu ya. Buah sekarang apa nih yang laku? Misalnya beli duku, apalagi Mbak yang enak-enak buah apa sekarang? Duren atau apa? Kita beli duren, beli buah aja kita milih yang terbaik toh. Dicari yang kira-kira enggak terlalu busuk, yang enak, yang seger, yang dagingnya gede gitu. Artinya kita mencarikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dalam hal mencari buah. Makan juga begitu, kita cari makan yang tidak hanya enak, kalau bisa yang bergizi, yang menyehatkan, yang baik untuk keperluan badan kita. Jadi kalau menurut saya ini sudah baik ketika orang mencari sesuatu dan kriterianya adalah yang terbaik untuk diri kita dalam hal makanan, mencari buah, mungkin dalam hal yang lain misalnya mencari sekolah gitu kan. Tapi yang diperlukan adalah memperluas prinsip ini sampai ke jiwa. Kalau saya mau memberikan duren untuk jiwa saya,
memberikan makanan untuk jiwa kita, mencari yang terbaik nggak sih kita itu, kan gitu. Nah, makanan yang terbaik buat jiwa kita tuh apa, kan gitu. Yang nanti berbuah kita mampu membuat jiwa kita itu, diri kita itu balance gitu, balance antara pikiran, hati, terus controlling kita itu pas gitu. Itu apa yang kita lakukan dengan Allah kita itu, yang terbaik enggak kita itu terhadap jiwa kita. Kalau kita paham bahwa puasa itu adalah sarana belajar untuk memberikan yang terbaik kepada jiwa kita, mestinya setelah kita berpuasa, kita sadar kita punya POV tentang diri kita itu sampai tingkat jiwa, psikologi, bukan sekedar fisiologi kita, bukan sekedar makanan minuman, bukan hanya fashion yang terbaik yang kita miliki, ini jiwa kita, itu yang jarang. Untuk batin, kita nonton film misalnya, atau nonton konser, nonton pertunjukan, itu kan sebenarnya untuk memberi suplai kepada jiwa, sisi batin kita itu. Nah, perbanyaklah pertimbangan kita memberi yang terbaik untuk jiwa kita. Jiwa kita ini butuh apa sih sebenarnya? Kalau dorongan negatif berarti kebutuhannya ditekan, tidak diumbar. Kalau dorongannya baik perlu diaktualisasikan, kan gitu, dibalance seperti itu. Kalau yang ditekan itu dorongan mencari kenikmatan toh, gitu kan, lupa memberi ruang kepada yang baik-baik, menjadi tidak sehat gitu. Nah, ajaklah jiwa kita itu mengalami yang terbaik-terbaik di dalam jenis-jenis aktivitas jiwa kita itu. Ibarat mesin mobil itu terdistribusi, part-part semuanya itu berfungsi, sehingga kalau berfungsi dengan baik semua, dorongan atau hal-hal yang positif, itu lebih, mesin itu jalan, hidup itu balance gitu, functioning gitu ya, berfungsi dengan baik. Kalau menurut saya kembali tadi, ayo kita belajar memberikan yang terbaik untuk jiwa kita, seperti kita memberi yang terbaik untuk badan kita, makanan atau fashion kita, penampilan kita. Jadi tinggal beberapa langkah aja kalau menurut saya gitu. Dikulinak kayak mikir diriku ini bukan hanya badanku, ini ya hatiku, ya pikiranku gitu. Nah, siasat-siasat itu yang perlu kita kembangkan. Pikiran mikir terus, mungkin saatnya istirahat. Itu kan berarti memberi yang terbaik untuk pikiran kita. Ada saatnya dia butuh break atau diganti untuk aktivitas yang lain. Hati kita juga begitu, habis melakukan kegiatan fisikal yang lain, kerja misalnya, ada saatnya kita pakai untuk membaca Al-Quran atau kitab suci, ada saatnya untuk merenung. Dijalankan semua itu. Kalau salah satu tok, nanti mesinnya nggak jalan, mesin keseimbangan hidup kita itu. Seperti itu. Jadi ayo POV kita itu memberi yang terbaik, itu diakeh-ke, nggak cuma untuk dua hal tadi itu. Gitu. Kalau istilah kerennya food for thoughts gitu. Oh gitu ya. Yang makanan artinya makanan untuk pikiran kita. Iya. Mungkin gitu. pikiran secara umum bisa kita terjemahkan sebagai rohani kita. Iya, ya, betul. Artinya karena menarik juga sih, kalau puasa itu yang kalau kita bicara yang membatalkan puasa kan ya lebih kepada entah itu mungkin yang berkaitan dengan perut, ya kan, ataupun mungkin yang syahwat itu tadi gitu. Tapi orang itu masih bisa marah, ya kan? Orang itu masih marah, bisa, Mas. ya kan? Benar-benar bisa korupsi begitu banyak. Bisa korupsi juga ya. Itu kan kalau soal dalam tanda kutip tidak membatalkan puasa, dalam tanda kutip loh ya. Kalau kita bicara ritual ibadahnya gitu. Tapi kan secara esensinya saya rasa itu sudah batal. Iya. Karena kita sudah tidak lagi mempunyai self control. Iya. Saya ingat kata-kata Cak Nun atau Mbah Nun dari buku beliau itu, Tuhan pun berpuasa. Iya. Ini mungkin nanti bisa kita kupas sedikit ya Mas. Oke, ya. Bulan Ramadan hanyalah alamat KTP puasa. Namun puasa hadir kepadamu kapan saja dan di mana saja sebagai makna hidup. Ia siap engkau peralat sebagai metode penyehatan dan penyelamatan kehidupan.
ia selalu standby untuk engkau daya gunakan. Ini saya memahami ini karena saya cuma melihat fenomenanya itu bahwa seakan-akan 1 bulan ini tuh kita apa ya, hanya di kerangkeng saja. Dan ketika 11 bulan lainnya tuh kalau kayak hewan liar tuh dibuka langsung mana-mana tuh. Kambuh lagi. Ya, kambuh lagi itu loh. Nah, kalimat ini saya melihatnya Mbah Nun itu kan istilahnya mengingatkan kita bahwa instrumen puasa itu sebetulnya tersedia kapan saja gitu. Tinggal kita itu mau menggunakannya seperti apa. Artinya bukan ritualistiknya saja ya, tapi esensinya gitu. Tentang self control, terus kemudian tentang memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan jiwa raga kita gitu kan. Cuman kan kadang kita lupanya kalau habis puasa itu terus ya itu tadi, kalau apa Lebaran itu adalah hari kemenangan gitu. Ya kan kadang kemenangan itu pun juga diinterpretasikannya itu terlalu sempit gitu kan. Padahal kalau menurut saya kalimat ini seakan-akan mengingatkan kita loh, ini 11 bulan yang lainnya itu sebetulnya harusnya menjadi apa ya, medan puasa kita juga gitu. Baik itu kita ya melakukan, tetap melanjutkan puasa secara ritualistik, entah itu Senin Kamis ataupun puasa-puasa lainnya, tapi juga self control dalam skala yang lebih luas gitu. Gimana Pak menurut Mas? Kalau menurut saya begini, kalau kita itu makan teratur dalam arti kayak kita puasa gitu ya, dibatasin waktunya, itu enggak semata-mata soal mengelola makan atau menahan sesuatu untuk fisik kita, tapi sebenarnya jiwa kita ikut bekerja kok. Misalnya gini, kita makan pagi di luar puasa ini pagi, terus sarapan gitu pagi, kemudian nanti makan siang jam 12 atau jam 1, terus nanti selanjutnya malam gitu. Jeda antara pagi sampai siang itu kalau kita bisa pakai untuk puasa, itu sebenarnya jiwa kita itu juga ikut bekerja dalam arti apa ya, terkontrol. Minimal latihan mengontrol dorongan ngemilnya itu. Iya kan? Lu itu latihan loh. Bar sarapan jam 8 golek apa Mbak? Pisang goreng. Pisang goreng misalnya. Itu kan badan kita tadi kembali ke awal itu kan pelaksana kita. Awalnya kan didorong oleh keinginan tadi itu. Padahal jajal ya. Iso ngerem ora. Itu sudah latihan sebenarnya. Gitu. Menurut saya memang sudah tidak puasa full dari maghrib sampai malam ya. Tapi coba nanti setelah itu pagi sampai siang. Berapa banyak yang kita santap juga di antara ini. Sebenarnya kan nggak berhenti kita itu. Dipakai jarak misalnya pagi sarapan, nanti interval itu mungkin jam 10 satu kue aja, nanti puasa lagi sampai jam 12. Itu menurut saya sudah latihan mengontrol emosi, karena kita ngemil itu kan sudah bukan kebutuhan tapi keinginan, bayangan-bayangan lezat, eman-eman kene mesono. Bakwan mau urung tak pangan ya tak pangan lah kayak gitu. Nah, itu simple, kecil, tapi menurut saya kalau dilatih ada efeknya juga ke apa namanya, kemampuan kita mengontrol dorongan-dorongan di dalam diri kita itu. Dorongan itu enggak jelek tapi dikontrol, dikelola. Kalau masih sebatas soal-soal makan, tapi kalau dorongan untuk ngutil uang negara itu lain soal, itu udah masalah yang lain itu. Misalnya ya itu. Tapi kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kita yang dilatih di bulan Ramadan bisa kita terapkan walaupun tidak sama persis di hari-hari yang lain. Seperti itu contohnya. Nanti kalau itu sudah, insya Allah bisa dirasakan kok. Oh, aku wis mulai iso ngontrol awakku ki. Tinggal mengontrol hal yang lain atau memenuhi sisi-sisi yang lain. Ada satu cerita yang menarik yang pernah saya baca itu di sebuah buku. Salah satu sahabat Nabi itu namanya Anas bin Malik. Itu salah satu sahabat yang pernah hidup tinggal di rumah Kanjeng Nabi, sehingga beliau tahu jarak dekat gitu, dan beliau tahu bahwa Kanjeng Nabi itu akhlaknya terpuji sekali, termasuk ketika bulan puasa dalam kehidupan sehari-hari orang nganak-nganak gitu loh ibaratnya. Apa yang mungkin bisa dimasak hari itu ya itulah yang dimakan, orang nganti golek-golek lah ibaratnya itu, enggak nyari sesuatu yang memberatkan gitu.
Nah, suatu ketika demikian juga di bulan Ramadan. Anas bin Malik itu tahu bahwa Kanjeng Nabi ketika berbuka itu minum gitu kan. Mungkin minum apa yang manis, apa ya susu atau apa, tapi nggak pernah repot gitu. Nah, Anas bin Malik hari itu di bulan Ramadan menyiapkan minuman khusus buat Kanjeng Nabi. Tapi ternyata sampai tiba waktunya berbuka, Kanjeng Nabi itu belum pulang. Gitu. Nggak kunjung datang gitu. Anas bin Malik mengira jangan-jangan Nabi Muhammad lagi bukber sama sahabat yang lain gitu di tempat yang lain atau sedang dijamu sahabat yang lain. Sampai kira-kira lepas maghrib, mungkin menjelang isya atau apa gitu, Kanjeng Nabi itu datang pulang. Tapi minuman tadi itu udah kadung diminum sama Anas bin Malik karena mengira Nabi sudah berbuka gitu kan, dan mungkin dia juga nggak tahu kondur jam berapa diminum. Anas bin Malik penasaran, dia tanya sama yang derek ke Kanjeng Nabi itu, tadi Kanjeng Nabi di mana undangan di mana gitu, kira-kira begitu. Enggak ada undangan atau di tempat sahabat yang lain, memang habis perjalanan gitu kan. Berarti enggak buka bersama sahabat yang lain tadi ya, enggak makan atau enggak dahar sama yang lain. Itu Anas bin Malik itu sedihnya semalam itu sedih. Masuk kamar itu dirundung rasa bersalah gitu. Tapi yang menarik adalah rasa bersalah yang tadi dia rasain itu khawatir kalau Nabi itu mencari minuman itu tadi atau menanyakan. Tapi ternyata Nabi itu sampai larut malam tuh nggak menanyakan itu. Nggak nanyain apa nyiapin minum apa buat saya atau mana minuman, nggak ada. Dan itu juga Anas bin Malik jadi nggak terpermalukan gitu kan, nggak, rasa bersalahnya nggak terekspos di depan Kanjeng Nabi meskipun dia tuh gelo banget gitu kan, karena ternyata Nabi tadi itu sebenarnya belum buka bersama dengan sahabat yang lain gitu. Dan Nabi ki orang goleki, artinya betapa beliau itu sangat mampu mengendalikan diri. Beda sama kita loh. Dan berapa hari gitu, kalau di kita ini kan biasanya takjilan itu kan yang enak itu apa Mas? Gorengan pasti. Bakwan atau tawisi. Kalau 3 hari nggak ada golek-golek kita, minimal ngerasani kok rano ya gitu kan. Iya. Kontras sama Kanjeng Nabi sangat terkendali. Apa gampang lah gitu kira-kira seperti itu. Nah, itu pelajaran bahwa kemampuan mengendalikan diri, mengelola dorongan itu mungkin kok. Karena Nabi memberi contoh itu bisa. Puasa yang disyariatkan kepada umat manusia itu adalah jalan sebenarnya untuk berlatih mampu mengendalikan diri. Makanya dulu kalau Pak Zainuddin MZ almarhum itu jelas kalimatnya, puasa itu intinya adalah pengendalian diri. Itu kalau orang generasi kemarin-kemarin itu masih ingat itu sangat legendaris kata-kata itu. Dan itu iya menurut saya memang begitu. Kalau kita bicara psikologi, bicara psikologi itu kan bicara bagaimana kita mengendalikan, memodifikasi, membawa diri kita itu seterbaik mungkin dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi itu yang baik menurut saya adalah ya keseimbangan antar berbagai faktor, ya batin kita, ya pikiran kita, ya raga kita gitu. Makanya kalau kita makan ya cukup, karena badan punya hak untuk mendapatkan asupan gitu yang sehat, yang proporsional. Tapi kalau berlebihan nanti kurang enak di badan, konon malah juga bikin ngantuk gitu, bikin males dari katanya gitu kan. Dan berarti kan ada pengaruhnya, ada saling pengaruh gitu. Tapi leadernya itu menurut saya adalah hati dan pikiran kita itu diatur dulu, di set up biar kita itu jalannya itu enak gitu, jalannya itu balance gitu Mas. Iya. Kalau dikaitkan tadi dengan kata-kata standby dari apa yang Mbak Nun sampaikan tadi ya, artinya kan sebetulnya tinggal bagaimana aktivasinya gitu Mas. Aktivasi, dinyalakan tombol. Iya, artinya tadi menarik tuh kalau habis misalnya di luar bulan puasa kita makan sarapan pagi gitu kan, terus jeda sekian jam, habis itu makan siang. Nah, di antara itu kan sebetulnya mungkin kebutuhan jasadnya itu sudah terpenuhi ya. Iya. Artinya
mampu nggak kita mengidentifikasi itu mana yang sebetulnya itu adalah keinginan saja karena kita ingat rasa enaknya cemilan, kita ingat rasa enaknya gorengan, es dan lain sebagainya gitu. Dan mana yang sebetulnya kebutuhan gitu. Jadi ketika butuh itu kan pasti badan memberikan sinyal. Entah itu mungkin kalau lapar ya lapar. Perutnya bunyi misalnya gitu kan, kalau tidur yang ngantuk gitu. Artinya ketika kita meniatkan untuk mempuasai rohani kita gitu ya, kita mestinya bisa mengidentifikasi itu. Sebetulnya tuh kalau aku punya keinginan ini tuh pengen cemilan tuh butuh apa pingin gitu kan ya, terdorong dari karena wah kita enak ini sambil kebiasaan dan macam-macam. Karena saya juga ingat ketika kita terbiasa melakukan sesuatu yang bikin seneng, itu kan ada hormon yang diproduksi endorfin atau apa gitu ya. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, fisik pun beradaptasi terhadap itu. Karena setiap kita pingin sesuatu kelakon gitu ya, hormonnya itu keluar, kita jadi seneng. Dan ketika itu terus menerus, seakan-akan itu berubah menjadi kebutuhan. Jadi badan kita pun ngikuti apa yang dimaui dari rohani kita gitu Mas. Dan dalam skala yang lebih luas lagi, kalau saya melihatnya kan kalau katakanlah kita bicara batasan puasa terkait makanan gitu ya. Kadang kan kalau kita kaitkan dengan problem yang lebih luas itu kan salah satu problem terbesar penduduk dunia ini kan makanan ya. Bukan perkara kurang, tapi kan distribusinya, terus kemudian waste-nya, begitu ya. Ini kan sebenarnya instrumen yang berawal dari individu, hanya sebatas dalam tanda kutip mengontrol, bukan menegasikan sama sekali ya, tapi mengontrol, memanage gitu apa yang kita makan sederhananya. Tapi itu bisa menjadi solusi sebetulnya dari problem keseluruhan gitu. Kata-kata Mbah Nun tadi itu yang standby tadi itu kan mengisyaratkan itu kecanggihan ya, kemampuan yang sudah terlatih jadi untuk menyalakan dan selalu menyadari itu hasil dari latihan yang kontinu gitu. Dan menurut saya itu penting sekali karena kalau kita bicara tentang orang-orang yang sukses gitu ya, yang mencapai sesuatu dengan perjuangan, itu kan dia memanage sumber daya yang kadang terbatas gitu. Misalnya sukses kuliah misalnya gitu ya Mas. Tapi kita itu kemampuannya terbatas, duitnya ya nggak banyak, apa-apa nggak banyak misalnya. Tapi karena dia mampu memanage semua yang ada di dirinya itu dengan baik, dia bisa mencapai gitu. Jadi manajemen yang kita bicarakan, pengendalian itu sebenarnya semakin bermakna kalau kita tuh punya tujuan. Kita ini mau apa toh hidup ini ibaratnya gitu. Sehingga kita perlu puasa loh, karena kita punya tujuan ini. Misalnya kita ingin tujuan kita itu hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Kalau kita punya visi itu, puasa itu jadi metodologi harian, kan gitu. Masalahnya kan kestabilan ingatan kita tentang tujuan itu yang kadang timbul tenggelam gitu loh. Nah, orang-orang yang sukses mencapai sesuatu, dia mampu menjaga kesadaran tentang tujuan itu sehingga dia ketika ada dorongan pingin ini, saya nggak mau karena saya punya tujuan ini loh. Nanti kalau saya turutin ini mendistraksi saya menuju tujuan yang saya capai gitu. Nah, yang mungkin juga perlu kita perhatikan adalah kalau kita tuh serba merasa punya segalanya, jadi semua bisa diumbar. Padahal sebenarnya kan itu pemborosan gitu. Kalau orang terbatas dia masih harus memanage gitu kan. Dia sadar manajemen itu kunci dari sukses dia nanti yang akan dia capai apa. Tapi nek kabeh duwe apa duit ono sembarang karir ada, kita itu kadang over. Orang yang seperti ini, kondisi kita yang seperti ini, yang dibutuhkan adalah punya mindset tentang selain mengendalikan diri adalah mendayagunakan sumber yang dia punya untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang maslahat lebih umum gitu. Jadi kalau makanan kita berlebih ya jangan dimakan sendiri, dibagikan dong kepada yang mungkin membutuhkan gitu. Jangan dicicipi baru dibuang. Konon
di negara kita ini termasuk yang Food waste. menyumbang sisa makanan paling tinggi. banyak gitu loh. Kan eman sebenarnya. Berarti kan ada distribusi yang nggak merata gitu loh. Atau pelampiasan yang berlebihan, yang israf kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan tusrifunya itu berlebihan. Nah, sebaiknya baik kita sebagai orang yang sederhana, orang yang sumber dayanya terbatas, dan yang lebih penting kita merasa bahwa sumber daya kita itu terbatas secara global, sehingga kita itu bisa memanage dengan baik. Tapi kalaulah tidak, ternyata kita punya macam-macam, ya dia caranya berbagi. Manajemennya itu adalah memperluas manfaat dari apa yang kita punya, gitu kan. Itu salah satu bentuk manfaat. Nah, ketika tadi Mas Yopi menyebutkan sedang Tuhan pun berpuasa, judul bukunya. apa tau maksudnya gitu, kok Tuhan yang berpuasa gitu. Kalau dalam penangkapan saya, kita ini kan di dalam hidup ini melakukan dua hal kebaikan. Ada yang benar-benar kita niatkan, kita usahakan, kita harus melakukan kebaikan. Tapi kadang ada yang dilalah kita bisa melakukan kebaikan. Tapi juga di sisi yang lain kadang-kadang kita tuh punya dosa kan. Ono sing disengaja, ono sing gak sengaja gitu kan. Nah, pada kasus yang kita melakukan kebaikan, itu pasangannya adalah kita mendapatkan reward. Mendapatkan penghargaan, pahala gitu kan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, pasangannya itu kita mendapatkan hukuman atau azab gitu. Nah, yang dimaksud sedang Tuhan pun berpuasa adalah terhadap keburukan yang kita lakukan, itu Allah menahan dulu untuk tidak menuntas atau mengkontankan hukuman itu. Nah, itu harus diwaspadai. Allah itu berpuasa loh, menahan diri untuk tidak nempeleng kita gitu loh, ditunda, mungkin ditunda sok ning akhirat itu. Nah, itu yang sisi lain yang harus kita pelajari, karena kalau untuk pahala reward kita enak tinggal manen gitu ibaratnya ya. Tapi kalau keburukan, hati-hati, kita belum tentu kuat. Hukuman kan padha karo kita dihukum kan nggak nyaman, nggak enak gitu. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan agar hukuman itu tidak menimpa kita, dalam arti ya nek iso aja nglakoni hal yang buruk gitu. Tapi nek misalnya ternyata hal buruk itu nanti berbuah hukuman azab, satu ya harus segera banyak istighfar, harus segera banyak mengevaluasi diri, harus banyak tidak mengulangi hal-hal yang buruk gitu. Dan yang terakhir menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah kita berharap betul kepada Allah agar supaya kita diberi syafaatnya Kanjeng Nabi gitu. Maksudnya tuh kenapa? Bagaimana? Karena Kanjeng Nabi itu kalau dalam sudut pandang agama Islam itu punya hak khusus untuk memberikan pertolongan. Tapi kita tidak tahu siapa yang oleh Nabi dianggap layak, Mas Yopi atau saya. Yang bisa kita lakukan adalah kita itu kelintar-kelintar di depan, ibaratnya di depan rumahnya Kanjeng Nabi, ben dipanggil gitu loh. Cari perhatian. Caranya gimana? Ya berbuat baik, banyak membaca sholawat. Dan yang lebih pokok adalah mengurangi berbuat buruk gitu. Itu hakikatnya adalah kita menginginkan kepada Allah agar menggeser dari logika kekuasaan, logika hukum, menuju logika pengampunan dan kasih sayang. Sebenarnya itu. Sementara yang Allah praktekkan menurut Mbah Nun tadi itu kasih sayang, ditunda sik. Ojo lah, sok-sok wae. Muga-muga sok-sok ya tetap kasih sayang gitu dengan pengampunan beliau. Jadi kita punya kepentingan untuk dalam tanda petik, piye carane supaya Gusti Allah itu menggeser logika kekuasaan menuju logika pengampunan atau kasih sayang pada kita. Nah, puasa itu janjane ya ngelatih kita itu untuk layak lah supaya kita itu oleh Allah itu tidak ditatap dengan logika hukum belaka. Tapi kasih sayang dan Allah menjanjikan kasih sayangnya itu lebih luas. Tapi kita harus layak loh mendapatkan itu. Dan kalau enggak kita cuma beralibi, wow, Gusti Allah kasih sayangnya lebih besar, terus kita mengumbar keburukan ya enggak begitu. Itu bukan posisi yang tepat pada kita.
posisi yang tepat untuk kita adalah mengurangi melakukan keburukan dan berharap agar nanti itu yang berlangsung terutama di hari akhir itu adalah logika kasih sayang, logika pengampunan, bukan logika hukuman. Nah, hukum wah ya berat kan gitu kan kira-kira. Nah ya kita dengan puasa ini latihan lah Mas. Nah logika ini menurut saya penting untuk kita internalisasi supaya lagu hidup kita itu rada apik lah kira-kira. Oke, Mas Helmi. Ini kita ada beberapa audiens di sini ya. Mungkin bisa kita buka forum lah ya istilahnya gitu buat teman-teman yang mungkin entah mau bertanya, apa mau merespon ataupun mungkin ada pendapat apa. Bisa kita persilahkan gitu ya. Monggo, mungkin ada dari teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaannya ke Mas Helmi ya Mas. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya beda atau di luar topik yang baru saya dibicarakan. Ini yang ingin saya tanyakan itu perihal waktu. Kalau untuk menurut Mas Helmi pribadi itu waktu itu seperti apa sih Mas? Karena dari saintis, filsafat maupun agama itu semuanya membahas tentang waktu. Nah, menurut Mas Helmi sendiri waktu itu seperti apa sih Mas? Karena kita bisa menunda tapi untuk waktu tidak bisa menunggu. Itu aja ya. Wah, ini pertanyaannya ini dia. Waktu ya. Oke. Tadi sebenarnya udah disebutin sama Mas Gilang ya tadi. Mas Gilang bahwa ya ada dari segi agama, filsafat, sains gitu ya, memandang waktu gitu. Nah, mungkin biar lebih sederhananya monggo Mas Helmi bisa memilih. Saya rasakan itu sudut pandang yang sangat berbeda dan pendekatannya akan berbeda gitu. Mungkin dari aspek apa yang paling sederhana gitu, yang paling dekat lah dengan kita gitu atau dengan teman-teman gitu. Mungkin bagaimana kita memandang waktu dan bagaimana mentreatment waktu gitu. Dulu kalau naik angkot itu suka ada tulisan itu loh. Mas? Hari ini bayar, besok gratis. Itu kan apa itu? Ilusi tentang waktu. Ilusi tentang waktu toh. Intinya tetap bayar terus ya, betul. Besoknya kan nggak ada itu. Nggak akan ada besok ya. Itu. Jadi ternyata memang kadang-kadang ada hal-hal yang bersifat kita itu terkecoh gitu kan. Terkecoh oleh persepsi kita tentang waktu. Contohnya yang seperti itu. Dalam keseharian kita juga mungkin begitu. Misalnya yang paling gampang adalah menunda. Menunda, wah sesuk iso gitu kan. Pada saat yang sama sebenarnya kita itu melupakan banyak variabel tentang besok. Ya nek sesuk iki awake sehat, kan nggak tahu kita, gitu. Ya nek sesuk ternyata orang sesuatu yang urgen dan itu ternyata lebih penting, berarti kan masih ada yang tertunda, gitu. Maka sebenarnya sudah menjadi pengetahuan kita atau resep yang berulang-ulang disampaikan. Ya begitu ono waktu yang kita kita hadapin itu ada, ya segera dimanfaatkan untuk agenda apa yang harus kita lakukan atau kebaikan apa gitu. Jadi jangan ditunda. Poin yang pertama itu tadi, kita jangan gampang-gampang menunda pekerjaan. Karena apa? Karena nanti kita tuh akan menyesal. Kalau bisa menyesal di dunia ini kadang ada yang bisa kita balik. Kita bisa mengulang. Tapi nanti kalau kita menyesalnya itu di kuburan, wis ora iso, Mas. Dan itu diingatkan oleh Al-Qur'an itu. Nanti itu ada orang-orang yang ketika plung masuk kubur, itu yang dilakukan itu apa? Merajuk kepada Allah supaya dibalikin ning alam dunya. Untuk apa? Untuk supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan sing urung sempat dilakukan. Lah kok urung sempat lah padahal wis dikai wektu lho piye. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi itu Allah menggambarkan sampai ketika maut menjemput mereka, itu nanti mereka itu ya Allah balik kening dahem aku nyambut gaweku urung rampung kae, saya ono sing urung beres kudu tak apiki. Tapi sudah nggak bisa karena alam barzah itu adalah dinding pemisah antara dunia dengan akhirat. Menyesal kan nggak enak tuh nyesek itu, gitu.
Nah, kalau kita punya kesadaran ini bahwa engkau pada step berikutnya dari kehidupan itu ada kemungkinan awak dhewe itu kilingan dan menyesal, ya saiki kita memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Nah, dalam sudut pandang agama itu, kalau kita ingin mencapai kasih sayang Allah, mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan sesuatu dari Allah itu sebenarnya waktu itu nggak cukup. Tapi Allah memberikan metodologi untuk itu. Apa ya? Syariat itu, agama itu. Kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya meringkas kalau hitungan waktu supaya kita sampai kepada titik di hadapan Allah itu dengan kebaikan. Gitu. Kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita melakukan kebaikan itu adalah amal-amal yang untuk mencapai sesuatu yang apabila lahiriah ukuran waktu jam kira cukup saja nih. Gitu. Kira-kira pakai rumus apa ya? Ngitung mengekuivalenkan bahwa kalau saya untuk mendapatkan pengampunan Allah itu butuh berapa jam. Jadi nggak cukup itu, karena itu perjalanan yang panjang. Katakanlah hari akhir untuk sampai ke sana kita kan belum tahu. Tapi kita bisa mencicil itu apa dengan melakukan kebaikan dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah meringkas sesuatu yang secara waktu manusia itu nggak cukup untuk mencapai titiknya, tapi Allah memberikan kemudahan itu melalui metodologi beragama itu. Jadi mari kita tolak kemalasan, karena katakan tidak kepada kemalasan. Dan satu di antara doa Kanjeng Nabi itu adalah memohon diberi perlindungan untuk jangan sampai malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas itu. Di antaranya kan itu, malas itu kan mergo awak dhewe iki merasa seh luang kok waktu iki. Padahal benar-benar nanti pada satu titik kita itu kan sering tuh, loh jebul aku wis sakmene umure ya. Padahal lagi wingi lho katoke. Ini kita terkecoh ilusi waktu. Nah, jangan kita keseringan seperti itu dengan kesadaran jebul urung akeh sing kita lakukan. Kecuali kita eling, kok cepet ya. Tapi lumayanlah aku wis gak keset-keset amat. Apa buktinya? Ya rekam jejaknya, karya kita, perilaku kita, apa yang sudah kita hasilkan meskipun mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ning awak dhewe kan iso nimbang itu. Nah, sing apik menurut saya kita merasa masih belum banyak yang kita lakukan supaya terdorong. Supaya di kuburan nanti itu gak nyesel-nyesel amat. Nyesel itu kan gak enak toh. Wah, aku ngerti ngono mbiyen iki sinau sing temen sungguh-sungguh belajar, pinter aku. Padahal saat ini keadaan itu membutuhkan kemampuan, membutuhkan ilmu yang matang. Kok wingi-wingi aku ora sregep ya. Gitu. Nah, keterlambatan itu jangan terjadilah gitu. Sedini mungkin kita mengantisipasi dengan memanfaatkan sumber daya yang kita punya untuk menolak kemalasan tadi itu gitu ya. Jadi mager itu, malas gerak itu ya 5 menit wae. Selebihnya kita isi dengan kegiatan yang baik. Makanya kalau kembali ke Mbah Nun itu sampai beliau membuat satu konsep begini. Kalau kita melakukan pekerjaan saat ini itu sebenarnya adalah kita jeda atau istirahat dari pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan berikutnya adalah jeda dari pekerjaan sebelumnya gitu. Itu politiknya seperti itu, tapi itu penting menurut saya itu. Penting supaya jiwa kita tuh POV-nya tuh meningkat, persepsi kita tentang diri kita. Nah, usulan saya tadi itu iling-iling loh. Besok nanti kita tuh di alam kubur itu ono peluang menyesal. Dan menyesal di alam kubur itu ora penak. Sumpah. Ki yo ora iso balik. Jenenge iso balik aku akan melakukan sesuatu yang terbaik mungkin. Ora iso ternyata. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita gampang ngeling gitu hal-hal yang jangka panjang, yang sejati. Seperti itu, Mas. Oke. Saya nggak bisa menjawab secara filosofis, saya keingat itu tadi itu loh, di antara deskripsi Al-Quran tentang manusia itu nanti di alam kubur ada penyesalan seperti itu. Eling, waktu dulu aku belum berbuat baik banyak, aku urung
sungkem dengan sungguh-sungguh ke orang tua, belum berbakti, belum melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan lain-lain tuh daftar penyesalan itu kalau muncul banyak menggunung tuh stres kita itu. Nah, supaya kita nggak terlalu stres di alam kubur, kita perbanyak potensi kita itu yang aktual secara baik, positif. Wah, kira-kira gitu, Mas. Oke, Mas Helmi. Jadi mungkin sedikit sebagai penutup, dengan saya mencoba menyambungkan antara bagaimana tadi waktu dengan puasa gitu. Artinya terhadap waktu kita jangan sampai malas-malasan. Ya. Artinya kan malas-malasan itu kan tidak melakukan sesuatu. Iya, iya. Sementara kalau puasa itu kan kita menahan gitu. Iya. Artinya menahan untuk tidak untuk malas gitu kan. Iya, Jadi betul. dibalik gitu. Iya. Minus sama minus jadinya plus gitu. Jadi harusnya betul, kita betul. melakukan sesuatu. Iya, gitu. iya. Puasa kita terhadap waktu adalah dengan kita melakukan Mengisi sesuatu. itu dengan gitu kan. Kalau mengisi waktu dengan kalau puasa kita terhadap apa yang kita konsumsi kan kita mengurangi Iya, gitu, iya. menahan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang produktif Iya. malah itu semakin dimultiplikasi. Iya, Itu ya Mas Helmi Iya, ya. iya betul, Mas. Iya. Oke, ini episode pertama yang sangat menarik Mas Helmi. Terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan Siap. tema-tema yang lain gitu dan juga dengan pembicara-pembicara yang lain. Silakan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar atau mungkin kalau pengen hadir bisa langsung ke Dahem. Kita akan sampaikan ya untuk kedepannya publikasikan di tanggal-tanggal berapa saja dengan pembicara siapa saja dan tema apa saja yang akan kita bahas. Untuk saat ini kita cukupkan. Terima kasih kawan-kawan dialektik yang sudah nonton. Jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial kami Dahem di dahem.id ataupun di kanal YouTube kami di Dahem Kultur. Di situ juga ada banyak sekali video-video yang menarik dan utamanya adalah bahasan tentang isu-isu urban, isu-isu yang dekat dengan kita tapi dengan berbagai macam perspektif. Sekian dari saya, Yopi. Kami undur diri. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.